Sampurasun Sobat Eksplorasa, kembali lagi bersama gue Aryani Anis dalam konten Eksplorasa. Nah, kali ini gue lagi ada di Jalan Alkateri, yaitu lebih tepatnya di Bilangan Braga. Dan sekarang gue lagi ada di Warung Kopi Purnama yang sudah berdiri sejak tahun 1930, yaitu setengah 8 lihat. Lama banget kan berdirinya? Berhubung ini adalah hari terakhir kita di Bandung, nah kita lagi pengen santai-santai aja nge-review yang ada di sini. Kita nge-review juga nggak sih? Iya. Iya, kita nge-review juga. Jadi kita pengen nge-review di sini sambil ngobrol santai sama tim-tim yang di dalam. Kalau penasaran, yuk kita ke dalam. Ini dia Warung Kopi Purnama alias Warkop yang udah ada dari dulu sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak tahun 1930-an nih guys. Nah, didirikan oleh Jong Atong yang berasal dari kota Medan yang memutuskan akhirnya pindah ke Bandung. Awalnya Warkop ini hanya sebuah rumah biasa yang dibangun pada tahun 1923. Lalu pada 1930 tempat ini beralih fungsi menjadi warung kopi. Nah, kalau kalian masuk, vibes-nya itu bener-bener tempo dulu banget nih guys. Kenapa? Karena kalau pas lagi masuk itu barang-barang antiknya ada banyak banget. Dan furniture-nya juga khas ala tempo dulu. Jadi ini kerennya tuh di situ. Oke guys, jadi sekarang makanan yang kita pesan udah datang semuanya. Kebetulan nih di sini ada teman-teman gue yang biasanya suka ada di belakang layar Eksplorasa. Nah, ini ada Risma sama ada Am. Hai. Nah, sekarang ini coba jelasin ini siapa aja yang pesen apa aja. Kok gue jadi bingung yang ngomongin. Oke, jadi ini pada pesen makanan apa aja, ini punya siapa aja, silahkan mangga. Dari saya. Ya. Jadi gue mesen bajigur, mesen mie minyak asin, Ya. sama air mineral. Sama air mineral ya. Kalau misalkan Nah, Am, itu aja. Kalau gue pesen ini pisang aroma ya tadi ya? Pisang aroma. ini Sama roti palm swicker ya, palm sama swicker. ini dua. Sama ini apa ini? Es kopi susu. Oh, es kopi Katanya susu. yang paling legend sih. Oh, Banyak orang oke. banyak. Yang paling legend ya. Nah, kalau di sini gue juga tadi penasaran sama roti bakar tapi pakai apa tadi homemade srikaya. Jadi mereka tuh bikin sendiri. Nah, ini ada yang bakar, ada yang kukus. Nah, gue penasaran untuk dari segi teksturnya kayak apa. Jadi gue pesen dua-duanya. Sama ada bitter ballen. Kalau misalkan pada pengen tahu, bitter ballen itu adalah versi mininya kroket. Gitu. Nah, ini bitter ballen itu asal mulanya dari Belanda. Makanya gue penasaran banget karena ini dihadirkan ini kalau gue ngeliat kayak sekilas kayak kopi tiam. Tapi ternyata ada percampuran menu di sini, makanya ini yang bikin penasaran gitu. Lanjut aja, kita cobain makanannya. Let's go. Oke. Oke. Oke, jadi gue udah cobain semuanya nih satu-satu. Menurut kalian udah nyobain yang ini belum? Belum, baru ini doang sih. Belum, baru nyobain yang doang. Cobain deh yang ini. Sama ini. Nah, tadi gue cobain yang ini. Dia tuh karena ada palm swicker-nya. Palm swicker itu kan dia dari gula merah bubuk serbuk. Nah, ini tekstur si rotinya juga lembut. Roti-roti jadul tau kan yang serat-seratnya besar. Nah, itu dia lembut banget dicampur sama si palm swicker, jadi ada tekstur yang kayak grindil-grindil. Apa sih ya bilangnya gitu? Ada gerinjil-gerinjilnya gitu. Nah, kalau misalnya di sini srikayanya enak banget. Menurut gue ini enak banget. Kalau misalnya dibanding ini, gue memang lebih prefer yang ini. Kenapa? Dia lebih lembut. Tapi di sini emang ada sensasi smoky-nya karena dia kan ada burn di bawahnya. Atasnya garing gitu ya? Jadi dia apa ya? Kalau misalkan ada yang nggak mau terlalu makteh, kalau orang Sunda bilang mah, bisa pesen yang ini gitu. Tapi pengennya srikaya tapi nggak terlalu pengen yang makteh. Nah, ini yang menurut gue enak.
Tapi kalau misalkan emang pengen yang versi lembut, menurut gue yang ini. Gitu. Nih Mbak, dari semua menu yang di sini, Mbak Anis tuh suka yang mana? Paling recommended untuk dicoba Mbak Anis yang mana nih? 3 ini sih. 3 ini. Berarti protein. Iya, perhatian kenapa? Karena kalau gue pribadi lebih seneng sama makanan yang di tempat lain nggak ada. Gitu. Kalau misalkan kayak mie tek-tek kan di luar suka ada tuh ya, kita gampang banget temuinnya. Tapi kalau misalkan ini kan dia homemade si selainnya itu sendiri, jadi itu bikin apa ya, beda. Ciri khas. Dan ini karena dia rotinya itu basicnya kayak roti jadul sama tempat tek ini, jadi kayak pas banget gitu. Iya, apalagi buat nemenin kita ngopi-ngopi, ngobrol, nah itu tuh enak banget. Jadi sambil ngobrol, sambil makan, sambil ngobrol, sambil makan, sambil ngunyah. Jadi itu lebih apa ya? Nggak terlalu berat. Iya, bener banget. Jadi nggak terlalu berat. Jadi kalau misalkan ada versi cewek bumi, cewek mamba, cewek apalah itu kan. Nah kalau dia cewek panas dingin, dia pesen kopi panas sama kopi yang dingin jadi satu. Ini sungguh langka, wajib dibudidayakan guys. Bukan lebih ke cewek-cewek yang ngabisin duit gak jelas sih ya. Nah, dia tipikal cewek yang adil. Ya adil. Nah, dia harus panas sama dingin gitu kan. Biar perutnya. Ini perutnya bingung nih, panas. Ditimpa lagi dingin, panas dingin. Kalau politik udah bingung ntar ya. Mau ke kanan apa ke kiri gitu. Lurus aja. Lurus aja. Nah, coba nih. Ini gede banget. Gedong Shy. Ya kan, kalau ini dia ada burnya gitu. Ya kan? Enak banget kan? Nah, coba juga yang ini. Bener, rasanya enak banget anjir. Lembut kan? Lembut banget ya? Nah, udah cobain ini? Nah, cobain. Nah, kalau ini dia ada teksturnya. Jadi di lidah itu kerasa banget layer si apa namanya? Serat-seratnya. Iya, serat-seratnya. Tadi dicobain yang ini ya? Yang ini Dia ada udah cobain? kelapa-kelapanya. Kalau ini udah cobain? Cobain. Risma udah cobain? Kalau ini ada kayak jajanan, bukan jajanan, kayak kue kering. Itu kue kering pernah ada yang namanya pakai gula palm suket juga. Nah itu biasanya kalau kita lagi lebaran tuh suka ada. Nah ini Kerasa banget sih Mbak. iya kerasa kan. Ini lebih enak lagi kalau ditambah kayak kayu manis. Kayu manis dikasihin sprinkle di atasnya gitu kan. Jadi dia rasanya lebih strong. Karena menurut gue kalau itu selera pribadi sih ya. Karena selera orang beda-beda. Nah kalau misalnya menurut gue dengan adanya si kayu manis itu rasa gula merahnya makin keluar gitu. Jadi dia lebih punya karakter. Kalau ini udah enak, menurut gue udah enak. Tapi kalau ditambah lagi kayaknya lebih enak. Gitu. Ini enak sih, cuma lebih enak ini. Iya, benar. Mau nanya nih, kenapa sampai pesen kopi panas sama dingin ini ada motivasinya nggak sih? Enggak sih Mbak, cuman pengen bedain aja antara panas sama dingin. Apakah rasanya tuh ada beda ataukah sama gitu. Oh, jadi bukan rasa yang dulu pernah ada ya? Enggak sih kalau itu mah. Terus Mbak tahu nggak sih bedanya antara kopi robusta sama kopi arabica? Sebenarnya kalau misalkan kopi robusta sama kopi arabica, gue sendiri tahu, tapi tidak memperdalami itu. Belum sampai sejauh itu. Tapi mungkin kayaknya cakep juga deh kalau misalkan ternyata kita punya segmen baru. Cocok. Kita nggak usah kasih tahu dulu namanya apa. Oke. Di segmen itu kita ngajak para chef untuk apa ya ibaratnya mungkin ada challenge juga di situ sama ada ngobrol-ngobrol santai soal bahan baku, mungkin quality produk dan lain sebagainya yang mungkin sebenarnya itu adalah sebuah ilmu yang sebenarnya patut kita untuk kulik. Ya, jadi kan kadang kita bisa nih, kalau misalkan dari situ kita bisa edukasi sama apa ya, berarti sobat eksplorasa juga Ya, di rumah. Kalau ternyata, ternyata selama ini si A ini harusnya kayak gini, si B ini pengolahannya kayak begini. Nah, itu kan belum ada tuh. Ya. Nanti mungkin someday kita akan hadirkan di meja tatap muka sambil sedikit kita kasih challenging
gimana? Cocok banget sih Mbak kalau Iya. banget setujunya. Oke, berarti nanti kita tinggal atur aja ya. Oke, siap. Ini yang ujung makan mulu. Lapar Bu. Lapar Bun. Aduh. Ya, siap. Nah, iya, yang ini malah belum dimakan nih. Sampai mie-nya balik lagi ke kering. Oh, bukan. Jadinya bubur. Iya, jadi tepung. Jadi tepung lagi nih malah. Oke, tahu nggak cara ngebedain mana robusta, mana arabica? Kalau aku sih Mbak, setauku kalau robusta itu rasanya itu lebih bitter, lebih ke pahit gitu. Nah kalau semisal yang arabica dia tuh lebih ke acid sama sweetnya. Soalnya itu juga pengerjaannya tuh berbeda, kayak apa ya, kayak pengolahannya tuh berbeda gitu. Oh, pengolahannya berbeda Iya, ya? jadi tuh emang berbeda rasanya gitu. Berarti kalau misalkan lagi galau, jangan minum kopi yang pahit, yang Iya. asem, gitu, jangan ya? Jangan, Nah, jadi harus yang manis aja ya? Ya oke, bener. Nanti ntar asam lambung naik ntar kalau Oh, bisa asam-asam. naik. Oke, itu sebuah info yang sangat menarik. Iya. kayaknya. Bisa nanti dikulik di yang Segmen, segmen ya, tadi di segmen gitu yang ya. tadi kayak gitu Iya. aja bakal kulik. Kayaknya seru juga gitu. Ini udah dimakan aja dulu, nggak apa-apa. Nih, sekalian nih pakai gini nih. Ya, Nih, sekalian. biar enak. Nih sama asin. Iya. Jadi alhamdulillah makanannya udah habis, semuanya udah kita nikmatin semuanya. Nah kira-kira kalau misalkan dari Am sama dari Risma, menurut kalian selama perjalanan itu dari Bogor ke Bandung, kira-kira sukanya makanan apa sih? Kamu dulu aja. Apa? Kalau gue sih jujur gue bakal balik lagi sih. Oh, ke Kopi Purnama ya? Dari tempatnya juga chill, terus kayak makanan juga enak dan murah-murah lah gitu. Oh, oke. Kalau aku Terus sih dari ini Risma? Surabi NHI. Oh, Surabaya. Nah, itu kemarin pesan yang mana ya? Yang ini yang duren. Oh, yang durian. Itu ajib banget sih. Oh, Buahnya oke. lumer banget. Kalau Mbak, Kalau gue dari ini pas perjalanan kita mampir ke Purwakarta itu gue seneng banget sama sate maranginya Haji Yeti. Menurut gue itu rasanya kompleks. Jadi rasanya kompleks itu gimana? Jadi dia pas lagi masuk mulut itu ada yang manis, asin, asem. Jadi satu gitu kan, seger banget dan itu ada pedesnya juga. Jadi menurut gue itu adalah meal yang menurut gue itu berat gitu. Jadi menurut gua nggak sia-sia datang ke Purwakarta untuk mencoba makanan itu sih. Iya, oke. Berarti nanti kita next kemana lagi ya kira-kira? kemana nih ya? Boleh komen di bawah Pengennya ya. kemana? Komen Pengennya di bawah. kemana? Kemana Oke. lagi. Jadi jangan lupa follow terus Instagram kita, YouTube kita, Adita Entertainment. Jangan lupa untuk follow terus kita kemana lagi. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Jangan lupa eksplor rasa karena Nusantara Punya banyak rasa. bye. Ada es kopi susu sama es Oke. kopi susu anget. Gak ada es kopi susu hangat. Itu es. Es mana ada yang anget? Esnya di oven dan bagaimana nih? Esnya diangetin gitu ya? Es panas coba gini. Pisau gue pengen krek gue.